Halo, Assalamualaikum Primary One. Ya, ketemu lagi sama Miss Naufi di sesi RI Islam. Nah, hari ini Miss Naufi ada satu cerita tentang Nabi Muhammad. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dengan baik dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, ceritanya diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah marah dan juga beliau adalah orang yang lembut hatinya dan pemaaf. Suatu saat Nabi Muhammad ketika di tahun-tahun awal menyebarkan Islam atau mengenalkan agama Islam ke masyarakat Mekah, Nabi Muhammad suka datang ke masjid. Nah, ketika mau pergi ke masjid, Nabi Muhammad akan melewati rumah dari seorang nenek tua. Kebetulan waktu itu nenek tua sedang menyapu di halaman rumahnya. Seketika melihat Nabi Muhammad mau lewat, nenek tua itu langsung mengumpulkan kotoran yang ia sapu dan ia lemparkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkejut. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad ya teman-teman? Ya, Nabi Muhammad hanya tersenyum lalu menyapa nenek tua itu dan melanjutkan perjalanan ke masjid. Keesokan harinya, ketika akan ke masjid, Nabi Muhammad melewati rumah nenek tua itu lagi. Karena memang jalan ke masjid memang melewati rumah nenek tua itu. Nah, ternyata nenek tua sudah menunggu di halaman rumahnya. Ketika Nabi Muhammad melalui depan rumahnya, ia langsung melemparkan kotoran dan juga meludahi Nabi Muhammad. Begitu selanjutnya setiap hari ketika Nabi Muhammad lewat di depan rumah nenek tua itu. Tapi suatu hari ketika Nabi Muhammad hendak ke masjid dan melalui rumah nenek tua itu tidak ada di halaman rumahnya. Nenek tua itu tidak seperti biasanya menunggu Nabi Muhammad lewat dan akan melemparkan kotoran. Lalu Nabi Muhammad heran dan bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu kepada nenek tua itu? Nabi Muhammad pun bertanya kepada orang di sekitar rumah nenek tua. Lalu seseorang memberitahu bahwa nenek tua itu sedang sakit keras dan tidak bisa bangun. Karena nenek tua itu hidup sebatang kara, hidup sendirian, Rasulullah pun memutuskan untuk merawat nenek tua itu. Beliau membersihkan rumah nenek tua itu, menyuapinya makan, mengganti air. Ketika nenek tua itu sudah bisa bangun, nenek tua itu terkejut bahwa selama ini yang merawatnya adalah orang yang sering ia lempari kotoran. Lalu ia pun menangis terseduh-seduh. Namun, seperti biasa, Rasulullah hanya tersenyum karena beliau sudah memaafkan perbuatan nenek tua itu. Wah, bagaimana ceritanya teman-teman?
Ya, apa yang bisa kita pelajari ya dari cerita tersebut? Nah, teman-teman, di pertemuan sebelum ini kita membahas tentang meminta maaf kepada orang lain dan juga mengakui kesalahan. Ya, masih ingatkah ketika kita sudah meminta maaf atau mengakui kesalahan? Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Misal kita masih membuat teman kita jengkel atau sedih, atau misal kita melakukan sesuatu sehingga suatu barang itu rusak, apa yang harus kita lakukan ya teman-teman setelah meminta maaf dan mengakui kesalahan? Apakah kita langsung pergi saja? Atau kita melakukan sesuatu terhadap barang tersebut? Nah, sekarang ketika keadaannya dibalik teman-teman yang merasa jengkel atau marah karena seseorang. Ya, ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada teman-teman, lalu pernah nggak teman-teman merasa marah, jengkel, atau sedih kepada orang tersebut? Mungkin teman-teman pernah marah sama teman-teman kalian, atau sama saudara kalian, atau mungkin sedih karena ditinggal sama mama pergi belanja keluar. Nah, ketika teman-teman sedang jengkel atau marah atau sedih karena seseorang, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan melakukan hal yang sama ke orang tersebut? Melakukan hal yang membuat teman kita juga marah, atau membalas mereka biar mereka juga sedih? Gimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Boleh nggak ya kita kalau misal dibikin sedih sama orang lain, dibikin marah sama orang lain, kita bales aja biar mereka juga sedih, biar mereka juga ikut marah. Ya, sebaiknya gimana teman-teman? Nah, setelah ini teman-teman bisa menggambar atau menuliskan pengalaman teman-teman ketika ada seseorang yang berbuat ketika ada seseorang yang membuat teman-teman marah, jengkel, atau sedih. Ya, boleh ditulis atau digambar di jurnal teman-teman ya. Nanti Miss Lia atau Miss Naufi pengen tahu nih ceritanya teman-teman gimana saat dibuat jengkel atau marah atau sedih sama orang lain. Ketika itu, kenapa teman-teman jadi marah atau sedih ya? Lalu, apa yang selanjutnya teman-teman lakukan? Apakah teman-teman marah terus ingin melakukan hal yang sama ke orang itu, biar orang itu juga sedih dan marah? Atau saat itu teman-teman diam, meskipun marah atau sedih teman-teman diam, lalu oke, aku sedang marah, aku sedang sedih karena apa ya? Oh, karena ada temanku yang melakukan ini kepadaku. Tapi karena dia temanku, karena aku pengen gak marah, makanya aku memaafkan temanku itu. Nah, kira-kira teman-teman yang mana ya?
Nah, ceritain juga kenapa waktu itu teman-teman memilih untuk memaafkan orang tersebut, atau teman-teman masih marah jadinya nggak mau ngomong, atau teman-teman akhirnya melakukan hal yang sama biar orang itu juga marah dan jengkel. Ya, setelah ini teman-teman juga bisa mendiskusikan surah Ali Imran ayat 134 yang artinya, terjemahannya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, maksud dari surat ini, ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang memberikan hartanya atau sering berinfak, bersedekah di jalan Allah dalam keadaan ketika dia punya banyak uang ataupun ketika uangnya cukup atau sedikit. Dan juga orang yang bisa marahnya itu biasa aja, tidak meledak-ledak, dan juga bisa menahan marah meskipun sebenarnya dia mau melampiaskannya. Dan juga orang yang bertakwa itu orang yang mau memaafkan orang lain, yang mau memaafkan orang yang sudah membuat dia marah atau sedih. Nah, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yang memiliki sifat seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!